Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afsi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Nah, kita mulai masuk ke isi dari hadis ke-41. Judulnya adalah menentukan hawa nafsu. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini itu yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa yang dinamakan hawa nafsu itu adalah musuh. Jadi hawa nafsu itu adalah musuh dari setiap manusia. Nah, jadi Rasul tuh pernah menyampaikan bahwa perang terbesar itu bukan perang yang muncul secara fisik. Jadi perang itu bukan yang dilakukan secara fisik, perang terbesar itu. Jadi perang terbesar itu adalah perang kita melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah musuh yang sangat sulit untuk dilawan. Maka dari itu butuh usaha yang sangat besar, butuh komitmen juga. Gitu. Jadi nggak sesederhana kita bilang, wah mudah nih lawan hawa nafsu. Tapi kan nggak semua orang bisa gitu. Nah kalau misalnya kita gagal dalam melawan hawa nafsu ini, maka hawa nafsu itu akan menguasai diri kita dan kita akan bertingkah atau berbuat sesuka yang kita mau gitu. Jadi hawa nafsu itu adalah sesuatu yang kita inginkan gitu. Misalnya kita mau minum minuman keras, kita minum. Kita mau berzina, ya berzina gitu. Kita mau berjudi, tinggal berjudi gitu. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang bisa menekan apa yang kita lakukan kalau kita tidak menahan hawa nafsu tersebut. Maka dari itu untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah gitu kepada umatnya, kepada kita, itu kita harus bisa membatasi hawa nafsu yang kita punya. Jadi kita harus menekan yang ada dalam diri kita ini, apa yang kita inginkan gitu, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mintakan sesuatu, maka kita harus mengikuti. Walaupun kayak, wah males nih, itu capek nih gitu. Kita harus melakukan hawa nafsu tersebut. Entah kita mau males bilangnya, mau kita capek, kita harus ikuti. Maka dari itu kita harus menekan atau membatasi hawa nafsu tadi yang ada pada diri kita. Lalu pelajaran berikutnya tentang hadis ini, bahwa kita harus mencintai Rasulullah. Nah, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Yaitu dengan cara kita beriman kepada Rasul. Beriman itu apa? Berarti kita percaya kepada Rasul. Maksudnya percaya ya percaya terhadap perkataannya, perbuatannya, sama ketetapan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasul berbuat seperti ini, maka kita bisa mencontoh apa yang telah Rasul perbuat. Itu. Jadi kita percaya apa yang diperbuat Rasul itu adalah suatu kebaikan dan bisa menjadikannya suatu sunnah Rasul kan. Misalnya itu adalah perintah Allah, itu kan harus uh, melalui Rasulullah terlebih dahulu. Misalnya perintah sholat di Al-Quran diperintahkan sholat, tapi kan tidak dijelaskan bagaimana sholatnya itu dilakukan, bagaimana prosesnya, gerakan apa aja gitu. Itu kan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dari itu dengan perintah Rasulullah, jadi Rasul tuh mencontohkan terlebih dahulu bagaimana sholat itu dilaksanakan, bagaimana puasa itu dilakukan. Tuh, kalau misalnya Rasul nggak ada, kita bakal bingung. Ini sholat gimana caranya? Ini puasa dari kapan sampai kapan? Selama apa gitu puasa itu? Nah, maka dari itu kita harus bisa mengikuti apa yang Rasul contohkan. Ya, berarti kita harus menjadi umat yang mendengar dan menaati perintah Rasul gitu. Jadi disebutkan bahwa sami'na wa ata'na. Ketika kita bisa mendengar dan menaati apa yang Rasul perintahkan, maka kita menjadi umatnya yang taat gitu. Jadi jangan sampai kita kayak umat-umat sebelum kita, umat-umat yang membangkang pada nabinya. Misalnya
ada kasusnya kan, ketika umat-umat sebelumnya, yaitu umat Bani Israel, mereka hanya mau mendengar tapi malah menentang perintah yang telah diberikan. Jadi mereka cuma mendengar doang nih, mendengar tapi menentang uh, perintah dari nabinya gitu. Jadi kita jangan sampai mengikuti pembangkang umat terdahulu. Tuh, kita harus belajar. Jangan sampai kita diazab karena kita tidak mau taat kepada perintah yang telah Rasul berikan. Nah, gitu. Jadi harus mendengar dan menaati perintah Rasul. Sami'na wa ata'na. Terus contoh lainnya misalnya pelajaran yang bisa kita ambil dengan mencintai Rasul itu berarti kita harus bisa mengutamakan perintah Rasulullah di atas pilihan atau kepentingan pribadi. Nah, gimana caranya? Kita contohkan aja nih ceritanya di zaman dahulu ya, ketika Islam itu masih baru berkembang, masih sedikit lah umatnya, itu kan sering dibully, sering direndahkan. Umat Nabi itu sering direndahkan karena masih lemah, masih sedikit orangnya. Jadi uh, kafir Quraisy itu jumlahnya lebih banyak daripada umat Islam. Maka dari itu yang lebih kuat biasanya akan menyerang yang lebih lemah. Itu kan sering diserang gitu, sering dibully lah dan sebagainya. Nah, ada satu saat misalnya di saat kejadian perang lah, itu kan harus apa ya bertahan. Umat Islam harus mempertahankan dirinya. Maka dari itu ketika perang itu terjadi, kadang ada satu keluarga itu berbeda kubu. Jadi ada yang misalnya bapaknya di kubu yang muslim, tapi anaknya ada di kubu yang kafir Quraisy gitu. Jadi musuh, jadi saling berhadapan gitu. Nah, terkadang kalau misalnya sudah di medan pertarungan itu bisa yang dinamakan bapak dan anaknya, misalnya bapaknya di muslim gitu, anaknya itu masih kafir, itu kalau misalnya bertemu di medan perang maka itu harus saling membunuh. Karena bukan berarti bapaknya nggak sayang sama anaknya, tapi kalau Rasul sudah memerintahkan maka cintanya itu harus melebihi dari rasa kekeluargaan yang dia punya. Jadi walaupun dia sayang sama anaknya, tapi ketika Rasul sudah memerintahkan, misalnya udah perang nih, nggak mungkin kan kita uh, apa ya melindungi keluarga kita gitu. Sedangkan Rasul sudah memerintahkan. Maka dari itu banyak kadang-kadang ya satu keluarga tuh saling membunuh. Maka dari itu ya kita harus mencontoh gitu. Jadi kita harus mengutamakan perintah Rasul di atas kepentingan yang kita punya. Di atas misalnya keluarga gitu. Kalau misalnya keluarga kita nih nggak mau, udah kita nasihati dan sebagainya gitu dengan cara yang baik, tapi dia tetap ngeyel, maka akan lebih baik kita tinggalkan itu, kita jauhi. Jangan sampai kita malah ngikut atau membela keluarga kita yang misalnya kafir atau melawan perintah Rasul itu ya. Kalau bisa, kalau sekarang kan masa damai ya, jadi jangan sampai kita tuh menggunakan kekerasan. Jadi gunakanlah nasihat dan perkataan yang kita bisa, sebisa kita. Kalaupun udah nggak bisa ya kita harus memisahkan diri, mencari tempat yang aman itu. Karena zaman Rasul tuh sangat berat banget, kadang ketemu anaknya dan bapaknya gitu ya, satu keluarga tapi berbeda kubu di medan perang gitu. Itu bisa saling membunuh. Maka dari itu dengan kita harus mencontoh gitu, kita harus mengutamakan perintah Rasul di atas kepentingan diri kita. Terus contoh lainnya ya selain saat perang itu, oh ya, perintah saat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini ada sahabat itu yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan salah satu sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa ya di Mekah. Ketika Utsman bin Affan ini ingin berhijrah ke Madinah, itu dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Pokoknya dihadang supaya dia itu kalau mau hijrah, dia harus meninggalkan semua hartanya dan membawa apa yang melekat pada dirinya. Jadi hanya cuma bawa pakaian doang gitu. Jadi semua kekayaan yang dia punya itu harus ditinggal di Mekah kalau mau mengikuti Rasul. Tapi coba kita lihat apa yang Utsman bin Affan lakukan. Dia tinggalkan semua hartanya, dia bawa apa yang melekat pada dirinya untuk ikut bersama Rasulullah hijrah ke Madinah. Padahal kan kita lihat, oh,
orang kaya tuh pada kalau misalnya mau menolak kan dia bisa menikmati kekayaannya. Tapi apa yang dia lakukan oleh Utsman bin Affan yaitu meninggalkan semua yang dia punya untuk mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Rasul bilang hijrah ke Madinah, maka hijrah semuanya ke Madinah gitu. Jadi kita harus mengikuti itu. Segala kekayaan yang dia punya itu tinggalkan semua sampai di Madinah. Nanti cerita selanjutnya ya, ketika dia sudah sampai di Madinah ya, Utsman bin Affan itu kan akan membangun kekayaannya kembali. Jadi kayak eh, kekayaan yang dia punya di Mekah mungkin akan kalah besarnya ketika dia sudah di Madinah. Jadi kayak semua kekayaan itu dikembalikan oleh Allah karena Utsman bin Affan itu telah mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Jadi kekayaannya itu kayak seolah-olah dikembalikan sampai berkali-kali lipat oleh Allah. Jadi gitu. Ketika kita mengikuti apa yang Rasul perintahkan, mungkin kita akan eh, apa ya susah. Tapi susahnya di awal. Ketika kita memegang janji dari Rasulullah, ketika kita mengikuti apa yang Rasul perintahkan, maka mungkin kita akan merasa susah. Tapi di awal doang. Gitu. Tapi ada janji Allah, janji Rasul. Gitu. Ketika kita mengikuti perintah, maka pasti akan ada balasannya. Entah itu kita terima saat di dunia ataupun saat nanti kita di akhirat. Gitu. Jadi kita jangan sampai takut gitu. Wah, kalau saya ikut apa perintah Rasul nanti saya jadi susah, saya jadi merasa terbebani gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kesempurnaan iman itu bisa diraih dengan menundukkan hawa nafsu yang kita punya untuk menaati apa yang telah Rasul perintahkan. Kita sebagai umatnya, umatnya Nabi Muhammad SAW harus mengutamakan perintah Rasul kita di atas kepentingan pribadi kita. Semoga setelah mempelajari hadis ini, kita bisa menekan hawa nafsu kita dan lebih mengutamakan apa yang telah Rasul perintahkan kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-41 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahan. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzai pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Insya Allah.